Assalamualaikum rekan-rekan guru honor semuanya, terutama guru SD. Balik lagi di sini di channel Indahnya Berbagi dengan saya, Bu Wiwin. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan soal-soal latihan tes P3K mata pelajaran matematika. Dalam hal ini adalah kompetensi profesional bagian yang kedua. Untuk teman-teman yang belum sempat menonton bagian pertama yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, nanti linknya akan saya share di deskripsi video ini ya. Baiklah, kita mulai saja sekarang untuk soal nomor 7. Varian dari data 4, 6, 7, 7, 9, 9 adalah A2, B 2,3, C 3, D 3,3, dan E 5. Jawaban yang betul adalah B 2,3. Pembahasan. Kita lihat data tersebut adalah kelompok data tunggal. Nilai varian diperoleh dengan mengkuadratkan setiap pengurangan nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut dan kemudian membaginya dengan ukuran data atau N. Nah, kita cari dulu rata-rata dari data tersebut. Rata-ratanya adalah 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 9 dibagi 6 sama dengan 7. Kemudian kita cari variannya yaitu dalam kurung 4 dikurang 7 kuadrat ditambah dalam kurung 6 dikurang 7 kuadrat ditambah dalam kurung 7 dikurang 7 kuadrat ditambah dalam kurung 7 dikurang 7 kuadrat ditambah dalam kurung 9 dikurang 7 kuadrat dibagi dengan jumlah datanya yaitu 6. Jadi hasilnya adalah 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 4 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 2,3. Kita lanjut ke soal nomor 8. Berapa banyak batang yang dibutuhkan untuk membuat susunan batang yang ke-20 dari pola-pola berikut? Jadi kita bisa lihat pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Nah, jawabannya apakah A 64, B 53, C 41, D 38, ataukah E 24? Dan jawaban yang betul adalah C 41. Pembahasan. Kita bisa melihat ya pola banyak batangnya. Dari pola ke-1 terdiri dari 3 batang. Kemudian pola kedua sama dengan 5 batang. Pola ketiga ditambah lagi 2 menjadi 7 batang. Dan pola keempat ditambah lagi 2 menjadi 9 batang. Kemudian kalau kita amati pola ke-1 itu sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3 ditambah 2 kali 0 atau 0. Kemudian pola kedua sama dengan 5 diperoleh dari 3 ditambah 2 atau dengan kata lain sama dengan 3 ditambah 2 dikali 1. Kemudian pola ketiga sama dengan 7 diperoleh dari 3 ditambah 4. Dan 4 itu merupakan hasil kali 2 kali 2. Jadinya sama dengan 3 ditambah 2 kali 2. Kemudian 9. Itu merupakan pola keempat. Diperoleh dari 3 ditambah 6. Atau sama dengan 3 ditambah 2 kali 3. Jadi banyak batang pada pola yang ke N sama dengan 3 ditambah 2 dikali dalam kurung N min 1. Sehingga banyak batang pada pola yang ke-20. Kita masukkan ke rumusnya yaitu 3 ditambah 2 kali dalam kurung N min 1. Jadinya 3 ditambah 2 kali dalam kurung 20 dikurang 1. Sama dengan 3 ditambah 2 kali 20 dikurang 1, 19 ya. Jadi 2 dikali 19. Sama dengan 3 ditambah 48. Sama dengan 41. Sudah jelas kan teman-teman?
Nah, kita beralih ke soal nomor 9. Grafik dari Y kuadrat plus 3Y min 7 sama dengan X berupa A. Parabola menghadap ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. B. Parabola menghadap ke atas dan memotong sumbu X di 1 titik. C. Parabola menghadap ke atas dan tidak memotong sumbu X. D. Parabola menghadap ke kanan dan tidak memotong sumbu Y. Dan E. Parabola menghadap ke kanan dan memotong sumbu Y di 2 titik. Kira-kira jawaban apa yang betul ya? Ya, jawaban yang betul adalah E. Parabola menghadap ke kanan dan memotong sumbu Y di 2 titik. Pembahasannya, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Diketahui Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 7 sama dengan X. Ditanya, bentuk grafik Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 7 sama dengan X dan ciri-cirinya. Kita lihat ya, bentuk Y kuadrat plus 3Y min 7 sama dengan X adalah fungsi kuadrat dalam Y. Maka grafiknya berupa parabola, yaitu parabola horizontal. Nah, kita lihat ciri-ciri dari parabola horizontal berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi koefisien Y kuadrat itu sama dengan 1, artinya lebih dari 0, maka grafik menghadap ke kanan. Kemudian kita mencari diskriminan. Rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Jika B kuadrat min 4AC lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua selesaian bilangan real. Kita lihat ya diskriminannya. B kuadrat berarti 3 kuadrat min 4AC, berarti min 4, A-nya 1, kemudian C-nya min 7. Kalau kita hitung sama dengan 9 dikurangi min 28, artinya 9 ditambah 28, itu jadinya 37. Maka grafik memotong sumbu Y di 2 titik karena memiliki dua selesaian bilangan real. Perpotongan grafiknya ditentukan dengan substitusi X sama dengan 0, kemudian dengan cara menyelesaikan persamaannya. Kita beralih ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Falah bersepeda dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Kemudian ia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam. Setelah istirahat selama setengah jam, ia melanjutkan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam dengan kecepatan 10 km per jam. Dan tiba di kota B. Berapakah jarak kota A ke kota B? A. 50 km, B. 55 km, C. 80 km, D. 110 km, ataukah E. 120 km? Jawaban yang tepat adalah A. 50 km. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Kita ketahui bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau mencari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Kita akan mencoba mencari jarak dari masing-masing arah dengan kecepatan yang berbeda. Jadi jarak yang pertama, kota A ke arah utara, jarak tempuhnya sama dengan 30 km per jam kali 2 jam, sama dengan 60 km. Kemudian berbelok ke arah timur, jarak yang ditempuh adalah 20 km per jam kali 1,5 jam sama dengan 30 km. Kemudian dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 10 km per jam dalam waktu 2 jam. Jadi jarak yang ditempuh adalah 10 km per jam kali 2 jam sama dengan 20 km. Nah, karena arah yang berbeda-beda, maka gambarlah perjalanan Falah bersepeda untuk menghitung jarak A ke kota B. Pertama ke utara, lalu ke timur, dan terakhir ke selatan. Jadi akan kita temukan bahwa dari A ke utara berjarak 60 kilo dan dari utara ke timur 30 kilo, kemudian dari timur ke selatan 20 kilo. Nah, jarak sebenarnya itu
dari kota A ke kota B itu bisa kita garis dari A ke B. Nah, berapa jarak sebenarnya itu? Bisa kita hitung dengan rumus Pythagoras seperti terlihat pada gambar ya. Jadi misal jarak kota A ke kota B adalah AB, maka AB kuadrat itu sama dengan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan 1600 ditambah 900 sama dengan 2500. Jadi AB akarnya 2500 atau sama dengan 50. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 50 km. Soal nomor 11. Dalam sebuah bak air terdapat 9000 liter air. Bak air tersebut mempunyai dua lubang pembuangan air yang diameternya berbeda, sehingga debit air yang keluar dari keduanya juga berbeda. Lubang pembuangan pertama dapat mengalirkan air dengan debit 150 liter per menit dan lubang kedua dapat mengeluarkan air 50 liter per menit. Bak air tersebut dapat dikosongkan dalam waktu titik-titik menit. Apakah A 180 menit, B 90 menit, C 60 menit, D 45 menit, ataukah E 15 menit? Jawaban yang tepat adalah D, 45 menit. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Kita ketahui debit adalah sama dengan volume dibagi waktu. Diketahui volumenya 9000 liter. Kemudian lubang pertama itu 150 liter per menit debitnya. Yang kedua adalah 50 liter per menit. Kita lihat satuan volume dan waktunya sudah sama ya, yaitu liter. Kemudian juga waktunya menit. Jadi kita tinggal menambahkan saja. Kedua lubang dalam 1 menit dapat mengeluarkan air 150 ditambah 50 jadinya 200 liter. Jadi seluruh air dapat dikeluarkan dalam waktu yaitu volume dibagi kecepatan. 9000 dibagi 200 sama dengan 45 menit. Soal terakhir atau nomor 12. Amin mempunyai perpustakaan kecil di rumahnya. Ada 96 buku pelajaran dan 142 buku cerita. Amin memutuskan akan membagikan buku-buku tersebut kepada teman-temannya. Jika setiap teman harus memperoleh buku pelajaran dan buku cerita yang sama banyak, maka berapa teman terbanyak yang bisa ia berikan? Jawaban yang tepat adalah C, 48 orang. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Kata terbanyak pada pertanyaan tersebut berarti menanyakan FVB atau faktor persekutuan terbesar. Yang bisa kita cari salah satunya dengan cara faktorisasi prima seperti berikut ya. Jadi 96 diperoleh 2 pangkat 5 kali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 144 yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. FVB diperoleh dengan cara mencari bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jadi diperoleh bilangan yang sama masing-masing 2 dan 3 dari 96 dan 144. Pangkat yang terkecil dari 2 di situ adalah 2 pangkat 4, kemudian pangkat terkecil dari bilangan 3 yaitu 3 pangkat 1 atau 3. Jadi FVB dari 96 dan 144 adalah 2 pangkat 4 kali 3. Sama dengan 16 dikali 3 sama dengan 48. Jadi teman terbanyak yang bisa Amin berikan ada 48 orang dengan rincian masing-masing memperoleh 96 dibagi 48 sama dengan 2 buku pelajaran dan 144 dibagi 48 sama dengan 3 buku cerita. Demikianlah rekan-rekan guru soal-soal dan pembahasan persiapan seleksi P3K untuk guru SD mata pelajaran matematika. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa tonton terus video-video latihan soal dan pembahasan mapel-mapel lainnya dengan cara klik like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya ya. Akhir kata, kita berdoa dan berusaha agar keinginan dan cita-cita kita menjadi
ASNP 3K bisa tercapai. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.